Karena dari namanya sendiri itu udah unik kan, orang juga bingung cara prosesnya itu sebenarnya seperti apa. Sebenarnya ini semua bukan cuma mimpi ya, ini bisa dikejar sebenarnya perempuan ya. Kalau dibilang aku sekarang ada di posisi apa, aku juga sekarang masih ada di tahap belajar. Adalah barang-barang yang akhirnya sudah menjadi bersih seperti ini. Ini grade A nih. Itu besokannya mereka feeling better dan better sampai akhirnya itu benar-benar sembuh dan mereka akhirnya lepas semua obat-obatan itu. Dari staff, dari proses, dari pengerjaan, terus mulai mikirin abis ini mau ngapain ya. Ibu Marliana Suwito, Bu Nana. Selamat Selamat datang sore. di meja bundar kami. Iya. Meja kotak ya. Meja segi 4 kita. Thank you udah datang di Dapur Bisnis Online. Ya. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol karena prestasinya luar biasa. Iya betul. Jadi Thank kita tuh you. di sini sebenarnya saya sama Rofi itu mencari sosok-sosok yang bisa memberikan inspirasi. Salah Ya. satunya Mbak Nana ini. Buat ibu-ibu seperti dia ya yang Saya ini ingin udah banyak berkarya. pertanyaan ini loh Rof. Untuk Mbak Nana ini. Terus aku perhatiin perkembangan bisnisnya memang luar biasa. Iya. Memang dari pertama udah memperkenalkan diri punya bisnis sarang burung walet. Iya. Aku lihat bergeraknya luar biasa. Sampai ketemu dengan petinggi-petinggi di Indonesia ya untuk memasarkan produknya, sampai produknya sekarang dikenal sampai di Amerika, di China, Singapura, Hong Kong, bahkan ke Afrika ya. Yes, Sebelum iya. sempat mau masuk juga ke Afrika cuman karena Pandemi kita pending dulu. Iya. Benar-benar. Jadi ibu ini memulai bisnisnya dari nol, dari sendiri. Betul. Semua ini adalah karyanya Ibu Nana. Ya. Dan bagaimana dia bisa membangun bisnis Betul. sebagai seorang ibu yang punya 2 anak ya kalau nggak salah ya. 2 anak. 2 anak, bagaimana bisa membangun satu bisnis yang diterima di mancanegara dan bahkan sekarang sudah merambah ke arah kosmetik juga. Mungkin diceritain dulu kok bisa jualan sarang burung walet, suka main ke hutan kali ya dulu ya. Jadi memang banyak banget yang akan terbesit di dalam pemikiran kita ketika kita mendengar yang namanya sarang burung walet. Karena dari namanya sendiri itu udah unik kan, orang juga bingung cara prosesnya itu sebenarnya seperti apa, cara dapetinnya itu seperti apa. Jadi mungkin aku mulai dari pertama kali banget seperti yang Pak Rofi udah kenal aku kira-kira 5 tahun yang lalu. Saat itu memang aku lagi mulai gencar-gencarnya mempromosikan sarang burung walet ini. Pertamanya memang karena aku cinta banget sama Indonesia. Karena Indonesia ini benar-benar punya sumber daya alam yang begitu luar biasa, tapi sayangnya kebanyakan dari kita itu nggak ngerti cara ngolahnya. Salah satunya memang sarang burung walet ini. Saya sendiri mengenal sarang burung walet ini dari kecil. Karena memang dari kecil saya itu sering banget dimasakin sama keluarga saya, terutama Konsumsi ya? Iya, sama mami, sama nenek saya itu. Kalau orang yang keturunan Tionghoa memang Iya, ini biasanya memang kita wajib ya? Iya, ada salah satu menu khusus yang memang kita dibikinin setiap seminggu sekali gitu. Dan ini adalah salah satu menu kesehatan di rumah saya gitu. Jadi nyari iseng-iseng ini kayaknya produk bagus, aku mau beli, nyari dulu, beli di mana atau gimana? Enggak, kebetulan Kenal? ini lokasinya ada di perkebunan aku di Kalimantan. Nah itu pasti kan ditawarin dulu kali ya, ini ada burung waletnya mau diapain, mungkin diproses dulu tadi buat Ya, konsumsi jadi sendiri awalnya tuh kali ya? sebenarnya aku nggak punya pikiran sama sekali untuk bisa punya rumah walet ini gitu loh. Karena memang ini kan semuanya kita bermain namanya alam. Which is alam itu sama sekali kita nggak bisa prediksi, ya kan? Burung itu mau datang ke kita atau enggak pun kita nggak pernah tahu gitu. Tapi memang puji Tuhan, memang aku punya satu passion di mana aku kepengen punya nantinya ya untuk tabungan aku masa tua nanti, aku tuh kepengen punya panti jompo sama panti asuhan gitu loh. Jadi memang itu aku berawal dari aku punya mimpi gitu. Karena saat ini memang aku kan bergerak di bidang sosial yang lumayan banyak. Salah satunya aku ada pelayanan ke penjara wanita juga gitu kan. Jadi dari situ tuh aku konselor juga basicnya. Jadi aku suka kasih konseling, aku suka memberikan insight-insight buat orang-orang gitu kan. Nah, aku kepikiran untuk sebenarnya memberdayakan lah perempuan-perempuan ini untuk nantinya bisa punya satu pekerjaan yang layak di kemudian hari, sehingga mereka nggak harus masuk ke ranah hukum lagi gitu kan. Dan itu yang akhirnya membantu kamu di bisnis Iya. burung walet ini. Iya, bener. Jadi pertama kali ini pasti kan kamu dapat nih dari perkebunan suami. Tadinya konsumsi sendiri kali ya, makan sendiri. Memang jadi ini ceritanya lumayan amazing Pak Rofi. Jadi di tempat aku itu dia nggak tiba-tiba, maksudnya gini, dia bukan kita rencanakan untuk kita plan bangun tempat, tidak sama sekali. Tapi ada satu waktu di mana burung-burung ini setiap pagi dan sore hari gitu, itu tuh selalu ngumpul di satu titik yang sama. Dan itu tuh bentuknya kayak tornado, hitam, gelap, pekat, kayak nggak tahu tuh ya.
Nggak tahu. Jadi kita sama sekali nggak pernah kepikiran kepingin bisnis ini karena to tell you the truth sebenarnya banyak mitos-mitos yang beredar tentang sarang burung walet itu. Dimana kalau kita nggak bisa ngejaga lingkungan, harmonisasi dan balance itu tuh akan banyak kejadian ini dan itu, which is kita sebenarnya kan avoid ya gitu. Penting sih sebenarnya kita punya niat yang baik sih. Itu paling penting. Ketika kita mengerjakan sesuatu niatnya apa dulu gitu. Kalau memang niatnya hanya untuk bisnis, ya maybe kamu juga secara panennya bisa harmful kan, kayak baru jadi langsung petik gitu. Padahal ini kan mau ditempatin dulu nih sama si walet-walet itu untuk dia tumbuh berkembang segala macam. Jadi gitu kamu kan. ngambilnya setelah menetas telurnya, Udah, baru mulai udah diambil. terbang. Karena capek ya, lu bayangin jadi walet nih ya. Dia ke mana? Bikin capek-capek bikin rumah. Pakai liur pula. Iya. Tahu-tahu diambil kan Benar. mungkin sakit hati ya. Marah Ada yang ya, belum bayar KPR. KPR-nya belum lunas. Mahir rumahnya udah diambil. Ya, itu yang banyak juga menyebabkan akhirnya burung-burung itu kabur gitu loh. Jadi mereka nggak mau lagi tinggal di tempat kita. Itu ya yang suka Jadi kamu terjadi di lapangan. membuat satu keseimbangan dengan alam juga Iya, ya. harmonisasi dan saya juga banyak menjaga ekosistem ya? Ya, ekosistem. Dan kedua, saya banyak menjadikan ini sebagai lapangan pekerjaan buat masyarakat sekitar. Kan masyarakat sekitar tuh masih yang primitif banget, petani-petani gitu kan, yang mereka mendapat penghasilannya dari misalkan Bertani dari gitu ya. manenin kelapa sawit mungkin atau dari bercocok tanam di sekitar rumahnya gitu. Jadi aku pakai orang-orang lokal ini juga, orang suku Dayak asli kebetulan yang memang ada di lingkungan aku untuk mereka jadi petani panen aku juga. Pertama kali udah mulai kamu seriusin di bisnis ini, pertamanya kan dari perkebunan, memang ada hasil, memang ada di situ. Kamu menjaga juga ekosistemnya supaya burung-burungnya juga nggak tetap betah di situ. Betul. Nah, kamu bawa ke Jakarta, kamu mulai pasarin kemana tuh? Aku sih sebenarnya pertama nggak niat jualan, sama sekali nggak ada niat jualan karena aku sendiri konsumsi di rumah, aku sendiri makan. Jadi biasanya aku selalu masak, ada stok di rumah dan kalau ada teman-teman yang sakit kayak lagi curhat lah cerita gitu, aduh aku udah berapa hari nih ke dokter, udah minum antibiotik, udah bla 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 segala macem tapi nggak sembuh-sembuh, terus akhirnya aku kirim gitu. Jadi abis mereka minum ini, mereka bener-bener rest, itu besokannya mereka feeling better dan better sampai akhirnya tuh bener-bener sembuh dan mereka akhirnya lepas semua obat-obatan itu gitu. Jadi dari situ tuh aku muncul kayak wah ini bagus ya, maksudnya untuk aku bisa nolong sesama gitu kan. Mungkin buat penonton yang belum ngerti gitu ya, sebenarnya khasiat dari ini tuh apa aja gitu mungkin bisa Oh banyak dijelasin ya. banget. Ya. Kalau khasiatnya sendiri itu dia memang untuk menjaga imunitas tubuh. Apalagi Oke, kita di satu masa imunitas pandemik ya. saat ini ya, itu tuh paling bagus kan kita menjaga kesehatan tubuh kita kan gitu, dimana imun tubuh kita itu bisa terbentuk dengan makanan-makanan sehat dan berkualitas gitu. Kalau sekarang ngandelin vitamin dan lain-lain itu istilahnya hanya untuk sementara aja kan. Maksudnya pada saat kita minum itu ya udah saat itu aja gitu. Tapi kalau yang namanya kita makanan sehat itu kan selalu terbuild di dalam sistem tubuh kita gitu loh, untuk menjadikan tubuh kita lebih sehat gitu loh, lebih punya imunitas yang baik. Nah, terus kok bisa udah nih kirimin ke teman-teman? Ternyata manjur nih. Dan memang punya keinginan untuk membantu juga ya, maksudnya dasar keinginan juga pengen selain berbisnis juga pengen membantu. Jadi awalnya memang ngirimin for free Pak, sampai akhirnya teman-teman tuh, nah kamu jualan dong gitu, jadi kan kita beli Mau lagi gitu. gitu Iya, ya? karena kan mereka keep continue kan, maksudnya kayak nggak pengen kayak cuman sekali minum habis itu done gitu loh. Mereka pengen kayak bisa sering minum, tapi kan nggak mungkin minta melulu kan gitu. Jadi mereka kayak, nah kamu bikin deh gitu, jadi nanti kita beli, kamu bikin yang botol-botolan kecil atau gimana. Jadi aku dari situ mulai hunting. Aku inget banget waktu itu Lebaran tahun 2015 waktu itu. Nah saat itu tuh aku mulai tuh bikin packagingnya seperti apa, botolnya seperti apa, desainnya seperti apa, dan formulanya juga seperti apa. Jadi ini adalah yang originalnya. Buka. Yes. Oh. Kalau yang minuman ini sebenarnya kita launching itu dari mulai tahun 2016. Jadi 2010 tuh aku mulai dengan bangunannya. Karena kan bangunan itu nggak gampang ya. Jadi dari bangunan itu tuh kurang lebih kita 2 tahun burung tuh pada masuk semua. Terus kita baru panen itu juga nggak langsung. Kita
tunggu dulu kira-kira 1 tahunan lagi. Jadi terus dari 1 tahun itu kita baru panen juga nggak semuanya kita hajar. Jadi kita panen hanya sedikit-sedikit gitu kan, spot-spot tertentu sampai akhirnya 2015-an lah aku mulai launching. Itu dalam bentuk minuman gini atau dalam Udah bentuk langsung dalam minuman begini. nggak dijual mentah gini? Kalau yang mentah itu kebanyakan kita ekspor malahan, Oke. gitu. Kenapa? Karena memang kalau yang khususnya China sama Hong Kong ya, itu mereka kan ngerti cara ngolah. Di Indonesia sendiri, kenapa kita kesulitan untuk jual yang mentah ini? Karena memang orang-orang kita tuh nggak ngerti cara ngolahnya, gitu loh. Yang ada kebuang segala macam, dan mereka yang ada beli tapi juga nggak dimasak-masak karena mereka ribet gitu loh cara masaknya gimana. Dari yang mentah ini, dari yang kotor ini, itu tuh kita bersihkan sendiri dengan cara homemade juga, which is kita nggak pakai chemical sama sekali, nggak pakai pemutih, nggak pakai obat-obatan apapun, itu sampai dengan seperti ini. Nah, ini yang diekspor nih ya. Yes, ini yang adalah barang-barang yang akhirnya sudah menjadi bersih seperti ini. Ini grade E nih. Nah, dulu bisa nyari pangsa ekspor gimana caranya? Aku mulai dari pameran-pameran, Pak. Pameran-pameran aku sering ikut. Pertama kali mutusin buat pameran sendirian aja deh tuh? Oh enggak, kita ikut dong kan, kayak misalkan contoh kan kita suka ada pameran yang di ICE, BSD gitu kan. Terus kan memang kebetulan aku juga ada di komunitas perempuan, aku ada di IWAPI juga, aku ada di PPLIPI. Jadi beberapa komunitas yang memang memberikan kita peluang untuk bisa mengkaryakan apa yang kita punya gitu loh. Jadi kita rame-rame di satu booth itu menjual hasil-hasil kreasinya kita. Kok bisa tertarik sosial terus ikut organisasi dan kayaknya pergerakan wanita ya, pemberdayaan wanita. Ya itu memang karena aku passionate-nya di perempuan, memberdayakan perempuan. Apa yang bisa bikin kamu tertarik masuk ke organisasi sosial itu semua tuh dasarnya pertama kali apa sih? Mungkin ada pengalaman apa yang bikin merubah hidup kamu sehingga kamu kok kayaknya saya mesti lebih. Kalau pengalaman pribadinya sih sebenarnya nggak ada, cuman karena memang aku orangnya sosial aja sih. Memang aku orangnya Dari dulu suka yang istilahnya ngadain baksos gitu kan. Terus kayak kita kumpul-kumpul sama ibu-ibu. Kayak kemarin aku juga baru selesai bazar barang-barang. Kebetulan kita dapat beberapa barang kayak dari Ibu Anissa Yudhoyono, terus Ibu apa namanya? Krisdayanti gitu kan. Jadi kayak mereka punya barang-barang pakaian itu kita jual, kita bazar, dan hasilnya itu kita bagikan kepada UKM UMKM kita gitu. Jadi memang aku dasarnya itu memang suka ada di organisasi gitu. Dan organisasi itu yang berbau tentang perempuan pastinya, dan memperkaya wawasan, terus kita juga jadi lebih ngerti untuk istilahnya membantu sesama. Aku lebih yang ke situ, Pak Rofi. Jadi memang asal muasalnya aku untuk bisa ikut terjun di sini adalah memang passionate aku ada di situ juga. Dan ini kamu sendiri sebagai direkturnya? Iya, kebetulan Di saat ini bisnis Evernenas ini saat kamu... ini memang aku masih pegang semua sendiri, Pak. Jadi secara quality control, secara panen, secara sampai dengan pemasaran, distribusi itu semua masih under aku. Ketemu buyer dari Singapura, dari buyer tuh semua China, juga. dari Amerika, itu Iya. juga sendiri semua. Iya, betul, Itu betul. kenalnya dari mana sih? Maksudnya kalau orang kan mimpi nih, saya pengen bisa ekspor gitu, produk Indonesia banyak. Kamu bisa kenal itu dari mana? Ya mungkin pertama dari media sosial ya. Sekarang kan media sosial itu mempermudah kita untuk bisa punya network kan, gitu loh. Networking itu perlu banget gitu. Setiap kali kamu hadir di event-event yang berskala internasional mungkin, dan dari situ kan kita bisa mulai kayak bangun hubungan relation dengan orang-orang gitu kan. Nah dari situ kan akan ada orang yang tertarik atau mungkin curious juga gitu. Sempat ada beberapa project yang sebenarnya ke postpone sih semenjak pandemi ini gitu. Sebenarnya aku ada pengen mulai ekspor barang ini selain ke Afrika itu ada ke Turki gitu. Karena kebetulan Ibu Dubes Turki sendiri yang waktu itu bertugas di Indonesia, bapaknya itu ngelihat aku punya bird nest ini di magazine, salah satu magazine, kalau nggak salah waktu itu Tatler. Jadi dia itu potong guntingan itu, karena kebetulan si bapak itu udah sebentar lagi udah mau retired gitu di Indo. Jadi mereka mau back for good ke Turki, dan mereka berpikir untuk menjalankan bisnis apa yang masih bisa related dengan Indonesia gitu. Salah satunya kayaknya makanan. Nah mereka kemudian secara nggak sengaja, memang ini udah kayak Tuhan yang atur juga gitu. Jadi saya ketemu beliau di rumahnya Bu Poppy Darsono waktu acara halal bihalal lebaran gitu kan. Nah terus saya kirimin gitu. Nah itu
ternyata dia amazed sama aku juga amazed. Oh, ini saya udah pernah kumpulin kamu punya artikel loh, dia bilang gitu. Dan memang betul, potongan guntingan majalah aku tuh dibawa sama dia ke Turki dengan rencana sebenarnya setelah pulang dari Indonesia mereka ke Turki itu mereka mau mulai cari aku via email gitu loh. Maksudnya aku pengen kenal sama produk kamu gini. Dan ternyata cuman selang 2 hari setelah dia kumpulin file itu, besokannya ketemu aku dan kita sama-sama saling nggak tahu kan kalau itu aku yang own gitu kan, dia nggak tahu gitu. Ya udah aku kirim gitu ke tempatnya dia sampai akhirnya dia bilang wah ini bagus banget ya, dan akhirnya dia datang juga ke tempat aku, ke rumah produksi aku untuk ngelihat prosesnya, cleaningnya seperti apa, dan dia bilang this is really amazing, which is nggak semua orang bisa lakukan ini karena ini very details pekerjaannya. Makanya kenapa sarang burung walet itu mahal. Karena satu, selain dari ingredients-nya dan juga proses pengerjaannya itu Pak yang paling benar-benar make effort gitu. Sebenarnya kalau untuk ibu-ibu di rumah atau siapapun yang mau bisnis di rumah, asal muasalnya ini sebenarnya bermanfaat untuk diri sendiri dulu dan keluarga. Lalu awalnya mau membantu teman, lalu ini berubah menjadi bisnis yang bisa dijalankan dengan passion, dengan mau membantu orang-orang juga gitu ya. Betul. Dan berorganisasi sosial itu ternyata juga penting. ada value-nya, ada nilainya juga. Ada value-nya. Kita berbuat baik, tapi di lain pihak juga bertemu banyak orang, teman yang pada akhirnya ya memang akhirnya membantu jaringan kita sendiri juga gitu ya. Benar. Jadi kita juga, maksudnya kalau bermanfaat untuk diri kita sendiri kan otomatis kalau kita menjual sesuatu sepertinya seperti tidak jualan obat gitu ya. Kita benar-benar sharing apa yang sudah kita rasakan gitu. Benar, ya karena kebanyakan kayak aku gitu ya, aku pribadi itu orang yang memang tidak pernah menyentuh yang namanya obat-obatan. Sesakit-sakitnya aku tuh paling kayak misalkan flu atau apapun itu ya, aku tuh nggak pernah yang namanya nyentuh obat-obatan. Aku menghindari banget dan aku sebisanya take everything itu from natural form. Jadi contoh kayak misalkan saat ini lagi pandemi gini, orang suruh banyak minum vitamin C gitu kan. Nah sebenarnya vitamin C itu kan bisa kita dapat dari buah-buahan. Contohnya jeruk atau berries, strawberries, raspberries, everything about berries itu kan a lot of vitamin C, kontennya banyak banget gitu. Tapi kalau orang yang mau cepat, biasanya mereka take aja vitamin C gitu kan. Which is sebenarnya vitamin C itu kan sebenarnya udah melewati proses ya gitu. Karena dia sudah ada di pabrik kan gitu loh. Which is ya udah pasti ada chemical dan this and that gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya saya hindari gitu. Puji Tuhan sih memang untuk saya sendiri memang maintain health saya nggak yang neko-neko. Saya cukup minum Bird Nest aja sih setiap hari. That's it. Gitu. Karena itu udah menunjang banget, di samping dari segi ingredients dan kontennya dia memang kita natural banget. Yang kayak original ini kan kita pakainya cuman Bird Nest, water, mineral water, goji berry sama si red dates ya. Dan ini juga masing-masing punya fungsinya kan gitu. Kayak si goji berry ini kan dia antioksidannya tinggi banget Pak. Dan itu bagus buat diet loh. Yes, and good for diet also. Si red dates itu bagus banget untuk apa, nambah darah. Gitu. Jadi kandungan vitamin B kompleksnya tuh banyak banget di sini gitu. Nah, bisnis kan semua bisnis stop nih gara-gara pandemi, bukan stop ya, maksudnya mengalami goncangan lah gitu ya. Yang tadinya lagi kenceng-kencengnya sempat mengalami berhenti. Gimana dengan apa bisnis kamu di Heavenly Nest ini? Sebenarnya pada dasarnya semua orang mengalami hal yang sama. Hanya kita harus pintar-pintar untuk adopt what is happening now gitu loh. Jadi kira-kira misalkan contoh sekarang kayak dulu mungkin orang aku banyak di event kan gitu loh. Jadi kayak misalkan aku banyak jualan di pameran, which is sekarang pameran udah nggak ada. Terus aku juga banyak berhubungan sama tenan-tenan. Kebetulan aku kan tokonya ada di PI ya, Plaza Indonesia, ada di Plaza Senayan. Nah di Plaza Indonesia itu kita sering banget ngadain event bareng sama tenan-tenan yang lain. Jadi kita saling saling berkolaborasi gitu. Nah, tapi karena pandemi ini otomatis semua event kan juga udah nggak ada kan gitu. Karena mereka benar-benar strictly nggak ada pertemuan, nggak ada apapun gitu. Nah, itu jadi aku lebih ke sekarang aku lebih banyak yang kayak kemarin aku baru bikin video itu sama Om William Wongso gitu. Jadi kita masak bareng sama Om William Wongso. Terus kemarin lagi aku sempat bikin juga sama si Mbak Farah Queen gitu loh. Itu di YouTube channel atau di itu kemarin ada di YouTube channelnya mereka dan ada di Instagram live-nya mereka juga. Instagram channel. Jadi sekarang going digitalnya lebih kenceng ya? Going digital lebih kenceng dan juga kita lebih ke education. Karena sekarang itu sekarang itu yang aku nilai adalah surfing. Surfing itu paling penting gitu. Jadi kita nggak cuman service ya gitu. Kita tuh nggak cuman kayak jualan aja
But then udah after sales kamu nggak ada kontak, nggak ada apa gitu. Aku biasakan diri aku, at least aku tuh masih keep kontak sama my customers gitu. Meskipun kita lagi dalam kondisi seperti ini, aku juga nggak akan yang kayak kontak itu untuk nanya mau beli atau enggak gitu, enggak. Tapi paling at least tuh sekarang kita butuh apa sih, komunikasikan, ngobrol gitu kan, how's doing, gimana keadaan, gini gitu. Hanya dengan itu aja mereka happy kok gitu loh. Jadi balik lagi karena memang aku basicnya bukan ada di bisnis yang benar-benar bisnis, tapi aku tuh lebih yang ke social business. Jadi aku nggak ngerasa ini apa ya, kayak sesuatu yang sangat menghantam banget sih, enggak gitu. Cuman memang betul, aku kan paling tidak aku punya tanggung jawab, karena paling tidak kan aku punya karyawan yang harus aku hidupin. Dari segi internal deh, kalau aku sih ngerasa saat ini waktunya kita untuk ngeberesin internalnya kita sih, gitu. Jadi di setiap badai itu pasti ada sesuatu yang mau Tuhan izinkan kita untuk kita perbaiki gitu. Kalau aku pribadi lebih ke arahnya internalnya aku beresin, gitu. Dari staff, dari proses, dari pengerjaan, terus mulai mikirin abis ini mau ngapain ya gitu loh. Setelah pandemi ini kita mau ngapain, melihat keadaan dunia global yang sudah berubah ini, kita harus ikut trennya seperti apa ya. Nah itu yang aku pikirin ke depan. Nah promosi dari sisi digital tuh lumayan efek nggak? Dari sisi digital itu lumayan banget, karena sekarang aku kan promoin yang rawness. Kalau dulu orang pada nggak ada waktu untuk masak di rumah, sehingga mereka beli aku punya yang udah jadi ini kan, udah tinggal minum, mereka tuh go kemana-kemana tinggal bawa. Nah saat ini karena semua orang ada di rumah aja, otomatis mereka jadi punya waktu lebih untuk masak. Nah aku jadi, ya itu yang kayak sama William sama Farah itu aku bikinin tutorial, sebenarnya Birdnest ini bisa dimasak buat kemana aja, menu apa aja, itu yang aku perkaya. Manis, asin bisa. Yes, as a dessert, as a main course kan, as a healthy food yang untuk kita sup-supan, itu semuanya bisa. Dan jadi, itu ada efeknya mulai dengan melakukan itu apa? Pastinya ada. Jadi yang belum pernah coba, mereka akan coba. Malahan yang sekarang ini aku dapetin new customers gitu. Daripada yang customer lama ya, customer lama tetap ada gitu. Tapi yang aku dapetin nih new customers yang memang belum pernah sama sekali tahu apa itu Birdnest. Akhirnya setelah mereka lihat aku punya video tutorial ini sama pakar-pakarnya gitu, chef gitu kan, nah mereka mulai tertarik untuk coba dong aku mau pesen, aku mau bikin gitu, gimana gitu. Dan aku juga service mereka dengan cara mereka beli punya aku ini, aku sediain nih si goji, si gula batu gitu-gitu. Oh jadi seperti paket ya? Iya, jadi mereka tuh belinya itu udah nggak repot harus cari bahan-bahan lain di luar daripada si Birdnest gitu. Itu yang aku, ya itu servisnya aku lah intinya gitu. Kreatif ya, menikmati masa pandemi ini justru malah jadi makin kreatif. Iya, pastinya makin kreatif dan memang harus apa ya, kita ngikutin keadaan sih Pak. Memang di saat pandemi ini bukan berarti diem-diem aja kita di rumah. Kita stuck, nggak ngapa-ngapain, tapi yang pasti kita jadi punya waktu lebih untuk bisa berpikir dengan tenang, bisa punya waktu lebih untuk mencerna, punya waktu lebih untuk bisa develop. Itu sih kalau yang aku pikir ya. Jadi ya take the good side of the bad side aja. Nah aku punya pertanyaan nih. Di Indonesia ini masyarakatnya masih pria cukup dominan ya. Iya. Kalau di luar negeri kan, apalagi kayak di Scandinavian countries, itu mereka udah equal pay, udah equal opportunities, udah segala macam. Nah di Indonesia sendiri ini masih challenge ya. Terus kamu kan memang salah satu yang cukup aktif di bidang organisasi yang perempuan. Nah, menurut kamu tuh gimana sih kira-kira Indonesia menghadapi tantangan dan wanita-wanita Indonesia ini menghadapi tantangan yang makin tough bisnisnya dan perkembangan zaman sekarang ini? Aku sih ngelihat ya, sebenarnya dari pandemik ini kita sudah bisa melihat bahwa sebenarnya yang aktif di WhatsApp group, liatin deh, yang banyak jualan itu siapa? Itu ya para wanita yang tadinya nggak ngerti apa-apa. Sekarang itu mereka berusaha untuk mencari celah untuk bisa nolongin suaminya, si kepala keluarga, which is yang memang benar-benar kena dampaknya. Gitu. Dan kita juga bisa lihat sekarang mungkin di pemerintahan, porsi wanita duduk di MPR, DPR, di parlemen, dan juga di pemerintahan, di kementerian, itu juga udah mulai banyak gitu. Jadi bagi saya sih, ini satu gebrakan yang lumayan bagus ya gitu, karena memang kita melihat wanita Indonesia ini sekarang sudah mulai dilirik lah, udah mulai tidak lagi
dilihat sebelah mata gitu. Oh, cuman cewek gitu kan, atau cuman perempuan nggak bisa apa-apa. Itu udah enggak gitu, beda banget. Oke. Terus kamu juga udah membuktikan sendiri ya dari kamu bangun bisnis dari nol bahwa sebenarnya mental barrier ini cuman mental barrier, cuman di-create oleh lingkungan. Iya, karena memang kita itu. sebagai negara yang negara Indonesia pastinya itu kan memang lebih arahnya patrialisme kan gitu. Nah, jadi memang itu yang membuat kita seolah-olah wanita itu nggak punya peran ataupun tidak bisa perannya itu lebih daripada laki-laki. Itu sebenarnya kan hanya stigma dan paradigma aja gitu loh. Sesungguhnya in real life tuh nggak kayak gitu. Ini dibuktikan dengan Mbak Nana yang bisa punya bisnis go internasional ya kan, dari lokal manfaat buat keluarga sendiri. Sekarang udah go internasional, bisnisnya udah luar biasa. Sebenarnya ini semua bukan cuma mimpi ya, ini bisa dikejar sebenarnya perempuan ya. Kalau dibilang aku sekarang ada di posisi apa, aku juga sekarang masih ada di tahap belajar gitu ya. Aku nggak bisa bilang aku sudah yang sudah benar-benar mapan ataupun apa enggak, karena kita ini yang namanya manusia selama kita masih bernafas itu namanya kita masih belajar gitu. Aku melihat bahwa memang keadaan kita saat ini itu banyak yang orang cenderung drop. Ya, dari mulai keluarga itu drop, terus pekerjaan itu drop gitu. Yang aku bisa encourage buat teman-teman adalah coba aja ulik sesuatu yang mungkin dulu nggak kepikiran, atau mungkin dulu cita-cita yang pernah tertunda itu apa gitu kan. Nah itu kita ulik kembali, kita mulai pikirin lagi. Nah itu sebenarnya bisa kita mulai jalanin saat ini gitu. Di saat memang kondisi lagi seperti ini, jadi nggak ada yang namanya tidak mungkin. Tips dan triks buat para sharing pengalaman, tips-tips kira-kira ya buat para ibu-ibu ya di rumah yang pengen memulai karir, mulai usaha, apalagi pengen go internasional kan. Kita kan juga pasti kalau bisnis, kita punya bisnis, aduh gimana nih bisa go internasional gitu. Gimana sih tipsnya? Aku sih sebenarnya lebih simpel sih ya. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Mimpi aja gitu, kita pengen apa kita mimpiin aja dulu, lalu start small, mulai dari hal-hal yang kecil gitu loh. Kita lihat kita punya passion di mana. Jangan terlalu memaksakan diri kalau memang itu tidak sesuai dengan porsinya kita. Kita mulai dari segala sesuatu yang memang itu adalah hobinya kita. Contoh misalkan, saya ambil contoh. Ada perempuan yang memang dia di rumah aja, tapi dia tuh sebenarnya demen banget sama potong rambut atau apa yang berhubungan dengan kecantikan perempuan misalkan gitu. Nah itu bisa dimulai dari yang kecil, misalkan mulai potongin rambut tetangganya atau apa, nanti lama-lama kan mungkin dia berbayar gitu kan. Jadi ya start aja dulu, yang penting mulai aja dulu, jangan pernah mikirin jadi nggak ya, bisa nggak ya, atau mungkin nggak ya, jangan pernah mikirin itu, mulai aja dulu gitu loh. Toh salah atau benar nanti kan kita sendiri yang tahu gitu kan. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan pernah takut untuk memulai. Start small ya. Ini insight yang bagus banget sih buat para ibu-ibu yang mau mulai bisnis di rumah kan gitu. Apapun itu ya, sekarang kan juga kita banyak sih yang kayak mulai reseller ya. Jadi hal-hal kecil kayak aku juga sekarang udah mulai reseller juga. Jadi kalau yang dulunya aku kayak semuanya aku pegang sendiri, saat ini karena pandemik ini aku juga encourage teman-teman ataupun ibu-ibu di luar sana yang mau mulai small things, usaha kecil-kecilan tapi mungkin gak punya modal gitu kan, lagi bingung boro-boro mau usaha, orang modal aja gak punya gitu kan, itu bisa join di Heavenly juga, which is itu zero capital, nggak ada modal sama sekali, dan itu sistemnya kita bagi hasil. Keren. Mariana Suwito dari Heavenly Nest. Bener loh. Sekitar 140 juta perempuan di Indonesia, semoga-moga bisa mengambil inspirasi. Dan bisa menjadi business woman semua ya dengan menonton YouTube ini. Start dari doing something social buat teman-teman, buat keluarga. Maju aja, jangan pernah takut. Dan nggak usah mikirin yang nanti-nantinya gimana, pokoknya jalanin aja dulu. Heavenly Nest. Keren. Thank you. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih.